Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah. Oke, hari ini kita masuk lagi materi baru. Materi hari ini kita bicara tentang lebih lanjut tentang data mining. Nah, di mana di minggu kemarin kita sudah bahas tentang knowledge discovery in database dan bagaimana hubungan antara KDD dengan data mining. Nah, data mining merupakan salah satu proses yang ada di dalam KDD. Nah, hari ini kita bicara tentang lebih lanjut tentang data mining. Ada dua agendanya, yaitu pertama ada arsitektur data mining, yang kedua adalah model dari data mining. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana arsitektur data mining? Nah, arsitektur data mining itu kalau bisa dilihat konsepnya seperti ini. Nah, dimulai dari adanya yang namanya data source. Nah, data source itu bisa dari mana saja. Yang penting data tersebut bisa digunakan untuk keperluan pembuatan data mining nantinya. Nah, kemudian ada data cleaning, integration and selection, kemudian database or data warehouse server, kemudian data mining engine, ada pattern evaluation, graphical user interface, dan knowledge base. Nah, kita lihat satu persatu. Data source ini, nah untuk data source sendiri, itu bisa saja sumbernya adalah dari database itu sendiri. Kemudian ada bisa diambil dari data warehouse, atau diambil juga dari web atau internet. Atau bisa juga dalam bentuk file text dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung untuk keperluan kita membangun sebuah data mining. Jadi sumber data mining itu sangat banyak sekali. Nah, dari situ makanya muncul yang namanya proses, yaitu proses-proses yang berbeda, yaitu data cleaning, integration, and selection. Nah, artinya adalah pembersihan data, penyatuan data atau penggabungan data, dan seleksi data. Nah, di mana nanti data bisa diambil dari mana saja atau dari sumber apa saja dengan format yang berbeda, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk keperluan data mining karena datanya mungkin tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, dan apa yang harus kita lakukan? Data must be clean, integrated, and selected. Artinya, data harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian harus disatukan atau diintegrasikan, dan harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan data mining tadi. Nah, ini disebut dengan proses yang namanya pre-processing. Nah, kemudian di situ ada yang namanya database or data warehouse server. Nah, maksudnya apa? Nanti data ini akan berisi data-data yang sudah dibersihkan, disatukan dan diseleksi untuk digunakan di dalam data mining nantinya. Artinya, ini sudah yang namanya data-data yang memang kita butuhkan saja. Tidak ada data-data yang memang masih ada yang inkonsistensi data atau data-data yang memang ada noise di dalamnya. Nah, itu tidak ada lagi karena sudah dibersihkan dan sudah disatukan dari berbagai sumber dan kemudian juga diseleksi sesuai dengan kebutuhan data mining yang akan kita buat. Nah, isinya nanti bisa di dalam database server atau data warehouse server. Nah, kemudian ada yang namanya data mining engine. Nah, inilah nyawa dari arsitektur data mining ini. Data mining engine, di mana ini merupakan komponen utama dalam data mining. Bisa saja berupa asosiasi, karakterisasi, klasifikasi, clustering, prediksi, time series analysis, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali nanti model atau bentuk teknik yang ada di dalam data mining ini. Nah, teknik-teknik yang ada dalam data mining itu sangat banyak sekali. Nah, jadi teknik antara satu teknik dengan teknik yang lain itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau menggunakan apa? Kita mau membuat apa nanti? Nah, itu nanti harus ada atau harus sesuai dengan teknik yang kita pilih. Nah, kemudian ada pattern evaluation. Nah, pattern evaluation ini maksudnya adalah kita melakukan evaluasi pola. Pola itu dihasilkan dari data mining engine tadi. Jadi misalnya asosiasi ada polanya? Ada.
Kemudian nanti di clustering ada polanya, ada. Jadi kita evaluasi pola yang kita hasilkan tadi. Di mana nanti pola evaluasi ini itu berkolaborasi dengan data mining engine. Di mana tujuannya adalah untuk fokus pada pencarian pola yang menarik dengan menggunakan nilai threshold atau nilai ambang batasnya. Nah, jadi memang dalam data mining itu outputnya bisa berupa pola atau pattern. Nah, kemudian ada yang namanya graphical user interface. Nah, graphical user interface ini adalah media interaksi antara user atau pengguna dengan aplikasi data mining itu sendiri. Nah, jadi ini memudahkan pengguna untuk melakukan analisis data. Nah, ini menggunakan graphical user interface. Tapi pengguna tidak tahu bagaimana cara kerja di dalam aplikasi data mining itu. Nah, pengguna hanya berinteraksi dengan graphical user interface, jadi halaman utamanya saja. Bagaimana di belakang cara kerjanya itu pengguna tidak tahu. Pengguna hanya diberikan hasil dari proses yang dilakukan oleh aplikasi data mining ini. Nah, kemudian ada istilah yang namanya knowledge base. Nah, di mana nanti knowledge base ini itu sangat membantu dalam seluruh proses data mining. Nah, dia berisi pengetahuan-pengetahuan nanti, makanya namanya knowledge base. Nah, pengetahuan itu bisa saja berisi pandangan pengguna dan data dari pengalaman pengguna. Nah, kemudian data mining engine dapat menerima input dari knowledge base untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, jadi memang ada hubungan timbal balik nih kalau dilihat dari arsitekturnya antara knowledge base dengan data mining engine, kemudian knowledge base dengan pattern evaluation. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini arsitektur dari data mining. Nah, kemudian kita masuk agenda yang kedua, yaitu tentang model data mining. Nah, model data mining itu secara garis besar itu ada dua, yaitu predictive data mining models dan descriptive data mining model. Jadi dua ini kalau kita lihat, kalau kita bicara prediksi, kita bicara sesuatu ke depannya yang belum kita ketahui. Nah, kemudian kalau kita bicara deskripsi, berarti kita sudah menerjemahkan atau menjelaskan sesuatu yang sudah kita tahu. Nah, jadi ada dua nih, data mining ini bisa untuk melihat ke depannya, memprediksi ke depannya, bisa juga mendeskripsikan yang sudah ada. Nah, jadi nanti di masing-masing model ini, di dalam model prediksi ada beberapa teknik. Di dalam model deskripsi juga ada beberapa teknik. Nah, kita coba lihat model prediksi itu maksudnya gimana. Nah, predictive data mining models itu memprediksi nilai data menggunakan hasil yang diketahui yang dikumpulkan dari kumpulan data yang berbeda. Nah, tujuannya adalah untuk memprediksi masa depan berdasarkan data masa lalu. Umumnya tetapi tidak selalu pada pemodelan statistik. Nah, data mining ini erat kaitannya dengan statistik. Jadi nanti data mining ini berangkat dari ilmu statistik sebenarnya. Kemudian dikombin untuk menggali data di dalam database, menggali pengetahuan yang ada di dalam database. Nah, ini yang disebut dengan predictive data mining models. Nah, kemudian ada yang namanya descriptive data mining models. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membedakan pola dan hubungan yang ada di dalam data. Model deskriptif tidak mencoba untuk menggeneralisasi ke populasi statistik, berbeda dengan model prediktif. Nah, kemudian model deskriptif itu fokus pada ringkasan dan konversi data menjadi informasi yang berguna untuk pelaporan dan pemantauan. Nah, jadi memang dari sini sudah kelihatan berbeda, itu prediktif dan deskriptif itu sudah kelihatan berbeda. Prediksi untuk kedepannya, deskripsi untuk yang sudah lalu kita jelaskan atau kita gambarkan, kita deskripsikan. Nah, kemudian kita bicara lebih lanjut tentang model data mining. Nah, ini lebih detail lagi. Nah, ternyata di model data mining itu, di bagian prediksi ada beberapa teknik. Nah, tekniknya apa saja? Ada klasifikasi, ada regresi, ada prediksi, dan time series analysis. Nah, di bagian deskripsi itu ada yang namanya clustering, ada yang namanya sequence discovery, kemudian association rules, dan summarization. Nah,
Sekarang kita lihat dulu yang pertama, kita bicara klasifikasi yang merupakan bagian dari model prediktif. Nah, klasifikasi di dalam data mining, klasifikasi mengacu pada bentuk analisis data di mana model pembelajaran mesin menetapkan kategori tertentu untuk pengamatan baru. Artinya, klasifikasi adalah tindakan menetapkan objek ke banyak kategori yang telah ditentukan. Nah, salah satu contoh klasifikasi dalam bidang industri perbankan dan jasa keuangan adalah mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan itu merupakan transaksi yang memang benar atau salah, curang atau tidak. Nah, disinilah disebut dengan uh, apa uh, transaksi-transaksi yang memang uh, tidak pernah dilakukan oleh si pengguna rekening, namun ternyata transaksi ini terjadi. Nah, ini banyak sekali. Dulu kasusnya banyak sekali yang ada di Indonesia ini pernah terjadi di bank besar malahan. Nah, kemudian penyalahgunaan kartu kredit juga bisa kita deteksi dengan klasifikasi ini. Nah, kemudian yang kedua adalah regresi. Nah, kalau di regresi mengacu pada metode yang memverifikasi nilai data untuk sebuah fungsi. Nah, model regresi linear adalah pendekatan linear untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen yang dikenal sebagai hasil dan variabel independen yang dikenal sebagai fitur. Nah, jika model hanya memiliki satu variabel independen, itu disebut dengan regresi linear sederhana. Namun, yang lain disebut dengan regresi linear berganda. Nah, jadi ini regresi. Regresi ini juga bisa kita gunakan untuk prediksi nantinya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya prediksi. Nah, prediksi sendiri di dalam data mining digunakan untuk mengidentifikasi nilai data berdasarkan deskripsi nilai data lain yang sesuai. Prediksi dalam data mining dikenal sebagai prediksi numerik. Umumnya analisis regresi digunakan untuk prediksi ini. Nah, kemudian misalnya contohnya nih, dalam mendeteksi penipuan kartu kredit, nah itu bisa kita gunakan prediksi. Riwayat data pengguna kartu kredit orang tertentu harus dianalisis. Jika ada pola abnormal atau yang tidak benar yang terdeteksi, itu harus dilaporkan sebagai sebuah tindakan penipuan. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan prediksi. Nah, kemudian yang keempat, masih bagian dari model prediktif, itu time series analysis. Nah, time series analysis ini mengacu pada kumpulan data berdasarkan waktu, berfungsi sebagai variabel independen untuk memprediksi variabel dependen dalam waktu. Nah, kemudian kita beralih ke deskripsi atau deskriptif. Nah, kita mulai dari clustering. Apa itu clustering? Clustering adalah mengelompokkan sekumpulan objek sehingga objek-objek dalam kelompok yang sama yang disebut cluster lebih mirip daripada objek-objek dalam kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi kita ingin mengelompokkan data, tapi berdasarkan kesamaan. Nah, ini yang disebut dengan clustering atau clusterisasi. Nah, kemudian ada yang namanya association rule atau rule asosiasi. Nah, menentukan hubungan sebab akibat antara kumpulan besar objek data. Misalnya, kita ingin melihat daftar item barang yang dibeli oleh customer. Jadi customer itu membeli barang secara bersamaan itu barang apa dengan apa. Nah, jadi kita bisa tahu pola beli customer. Tujuannya adalah nanti kita bisa menyusun layout toko yang kita punya berdasarkan pola beli customer. Nah, misalnya customer ini cenderung membeli barang A dengan barang B. Nah, jadi kalau cenderungnya seperti itu berarti barang A dan barang B jangan diletakkan berjauhan, tapi harus didekatkan. Nah, ini yang disebut dengan association rule. Nah, kemudian ada yang namanya sequence discovery. Nah, di sini mengacu pada penemuan pola yang berguna dalam data dalam kaitannya dengan beberapa tujuan tentang penggunaan atau bagaimana hal itu menjadi menarik. Nah, kemudian terakhir itu ada yang namanya summarization. Nah, summarization itu merupakan menyimpan kumpulan data secara lebih mendalam yang bentuknya lebih mudah dipahami. Nah, jadi di sini kelihatan sekali bahwa beda antara prediktif dan deskriptif. Prediktif kita ingin melihat ke masa depan atau ke depannya seperti apa. Nah, untuk yang deskriptif itu bisa
kita deskripsikan yang sudah ada. Nah, nanti dari beberapa teknik ini yang akan kita pelajari, kita akan bicara tentang yang namanya klasifikasi. Dan kita akan bicara tentang yang namanya clustering dan rule asosiasi. Nah, jadi ada 3 nih yang akan saya berikan di semester ini. Dimulai nanti di asosiasi, kemudian dilanjutkan dengan clustering, dan terakhir kita bahas klasifikasi. Nah, di masing-masing teknik ini itu ada algoritma yang kita gunakan. Jadi di dalam data mining itu awalnya dibagi menjadi dua model. Nah, masing-masing model punya teknik. Nah, ini masing-masing tekniknya kelihatan nih. Nah, kemudian dari masing-masing teknik itu ada algoritma di dalamnya. Jadi satu teknik saja itu tidak hanya satu algoritmanya, tapi lebih dari satu algoritmanya. Artinya apa? Algoritma di dalam data mining ini sangat banyak sekali. Nah, jadi nanti boleh silakan dieksplor, silakan dipelajari sendiri. Kalau seandainya saya tidak bisa memberikan algoritma lebih banyak. Nah, karena memang target di semester ini memberikan 3 algoritma saja. Oke, nah mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.